dalam berolahraga juga jadi pengen memamerkan kekuatan diri. Jadi nyusul terpuas ya, disusul sakit hati. Nah, ditanjakan gengsi mau turun ya, akibatnya ngejengkang muntah. Ini teh apa-apaan? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya, yang memiliki jagad semesta alam ini berikut segala yang ada, yang menggenggam segala-galanya dengan sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, walaupun kitanya tidak baik, tetap oleh Allah diberikan karunia setiap saat. Walaupun Allah tahu kita tidak mensyukuri karunia-Nya, tetap Allah mencukupi dan membimbing kita untuk bisa bersyukur. Walaupun Allah melihat karunia-Nya digunakan untuk bermaksiat padanya, Allah tidak menyegarakan azab. Bahkan kita dibimbing supaya bisa tahu jalan tobat. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, satu yang memandu kita berbuat adalah keinginan. Jadi karena kita punya keinginan, maka kita punya aktivitas. Jadi keinginan itu tidak boleh dihilangkan karena membuat kita tidak termotivasi. Yang jadi masalah adalah kalau keinginannya itu salah. Menginginkan sesuatu yang tidak disukai Allah, itu masalah. Karena itu akan memandu kita berbuat maksiat. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita punya keinginan, kita harus bertanya pada diri sendiri, yang saya inginkan ini Allah suka atau tidak? Itu pertanyaan pertamanya. Kan ada yang halal, ada yang mubah, ada yang haram. Pastikan dulu yang kita keinginkan itu jangan sampai menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sesudah diperiksa, yang saya inginkan ini adalah hal yang mubah, tidak apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini hal yang mubah, untuk apa kita memilikinya? Untuk apa? Karena ada hal yang halal tapi niatnya jadi salah. Contoh, belajar agama, itu hal yang penting. Tapi kalau niatnya hanya untuk dipuji orang, dikagumi orang, pasti jadi masalah. Jadi kalau kita sudah, saya pengen sesuatu lah, untuk apa? Untuk pamer? Ingin HP baru? Untuk apa? Nah, harus kita tanya, HP mubah ya. Tapi saya punya uangnya beli yang baru. Iya, untuk apa? Dengan HP saya bisa keren, saya bisa kelihatan bagus, dipuji orang. Nah, di sana mulai jadi masalah. Barangnya halal, tetapi niatnya yang tidak halal. Jadi pastikan tidak hanya sekedar sesuatu yang kita inginkan ini sesuatu yang halal, tetapi juga harus dengan niat yang benar.
Contoh, ingin bersepeda, boleh tidak? Boleh, bagus. Tapi niat, mau apa bersepeda? Keren. Sekarang lagi tren, ya. Apalagi kalau bersepeda rame-rame di tempat olahraga itu kan cuci mata, begitu. Jadi ternyata bersepedanya tidak apa-apa, tapi niat dan caranya bisa jadi dosa atau menjadi pahala. Nah sekarang kalau sudah mulai, ya saya ingin bersepeda, maaf ya, beberapa hari ini sedang kembali berolahraga. Apa niatnya nih? Ya mudah-mudahan dengan bersepeda atau berolahraga Allah mengaruniakan kepada saya badan sehat. Mau apa badan sehat? Supaya kuat dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalau sehat, tahajud lebih bagus, saum lebih bagus, ya. Minimal tidak menyusahkan orang. Karena kalau lagi sakit ternyata susah mau tahajud dengan enak, ya. Jadi diniatkan sehat untuk ibadah. Lalu gimana? Apakah akan ada badan sehat? Ya badan sehat, tapi hati bisa tidak sehat. Apa yang bisa membuat tidak sehat? Yaitu tadi inginnya ria, pamer. Pamer apa saja? Bisa pamer sepedanya yang bagus, ya. Bisa tuh. Jadi niat bersepeda tuh niat memamerkan sepeda. Mau apa ya? Dan orang juga paling, weh, sepedanya keren, pinjem ya, gitu. Malah disangka pinjem lagi, ya. Dan pujian orang tidak akan membuat orang ngebayarin sepeda. Hati-hati, ada juga yang ingin dipuji. Kalau bersepedanya bagus, ya, tapi harus dihindari yang bisa membuat ujub. Jadi gimana nih, saya harus pakai sepeda jelek? Bukan. Sok aja punya sepeda bagus, ya, tapi jangan diniatkan pamer. Tapi diniatkan untuk memang berolahraga supaya sehat. Sepeda bagus, misalkan lebih syariatnya, ya, lebih safety, lebih terjaga, remnya lebih bagus, kemudian lebih ringan, silakanlah. Tapi jangan sampai jadi ria. Apalagi penampilan, pakaian juga. Jangan sampai pakaian kita jadi dosa, bisa meninggal lagi bersepeda, betul? Makanya hati-hati pakaian juga. Ikhwan maupun akhwat, tidak hanya sekedar menutup aurat. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, ya, jangan sampai keinginan bersepeda pakai yang pendek celananya, atuh jadi gak nutup aurat. Nanti kalau takdirnya mati lagi bersepeda, mati dalam keadaan tidak menutup aurat. Juga maaf ya, cerita ini karena sedang tren bersepeda. Juga jangan sampai, maaf ini ya, terlalu ketat. Karena malu lah ya berpakaian tapi tidak berpakaian. Baik laki-laki maupun perempuan, menutup aurat itu wajib. Tapi tidak cukup hanya menutup, karena pakaian selam juga menutup aurat, ya kan? Jangan dibayangkan hadirin, ya. Ya kan, pakaian selam yang kelihatan cuman segini, selebihnya ketutup. Tapi karena ketat, maka jadi tidak benar. Ayo beranikan diri untuk tidak harus ikut-ikutan seperti yang dirancang oleh yang tidak punya keyakinan kepada Allah dan tidak paham syariat Islam. Kan banyaknya mode-mode itu dibuat oleh yang tidak mengenal. Pakai
tutup lutut sampai misalkan sampai betis dan longgarkan ya. Tidak boleh yang melekat sampai kayak telanjang aja itu. Berpakaian tapi telanjang. Nanti ingat naik sepeda mati ya. Dah. Bagaimana ya, usahakanlah jangan sampai badannya itu. Tapi kalau terlalu longgar nanti lecet, jadi akalin atuh. Masa kalah oleh pakaian ya. Ingat bisi mati lagi bersepeda. Nah, yang wajar ya. Hati-hati yang badannya bagus, karena kecenderungan orang jadi pengen pamer badan. Itu juga gampang oleh Allah diambil badan itu. Sekejap saja, apakah jatuh, apakah kesleo ya, atau sarkajep ya, atau apa, pinggang ya. Saya juga merasakan pinggang susah bergerak. Mudah saja bagi Allah tuh, mudah saja. Jangan sampai memaksakan diri ingin kelihatan keren ya. Helm apa? Helm penutup yang aman ya, yang bagus. Tapi ya tidak usah kita diperbudak oleh helm. Pertama juga orang lain juga nggak tahu helm itu harganya berapa. Kita pengen safety, cukup. Ini penting hadirin, supaya keinginan kita sehat itu betul-betul utuh jadi amal soleh. Jangan cuman ingin sehatnya, tapi kita enggak waspada jadi dosa-dosa selama olahraga. Jangan berlebihan ya. Kemudian apalagi, nah hati-hati dalam berolahraga juga, jadi pengen memamerkan kekuatan diri. Jadi nyusul tuh puas ya, disusul sakit hati. Nah, ditanjakan gengsi mau turun ya, akibatnya ngejengkang muntah. Ini teh apa-apaan. Bersepeda tuh untuk sehat, untuk bahagia, benar, untuk jadi amal soleh, bukan untuk nyiksa diri, bukan untuk jadi dosa. Nggak apa-apa ini bahasannya seperti ini. Karena kalau tidak hati-hati, sejam kita olahraga, 2 jam itu kalau tidak jadi amal rugi. Dan mohon maaf ini para pesepedi, kalau bersepeda lelaki, kalau wanita sepedi atau sepedawati, tolong ya, itu pakaiannya itu jangan sampai jadi dosa bagi yang melihatnya, yang makainya juga dosa. Lihat ada yang berjilbab, tapi ya begitulah, nauzubillah ya, pakaiannya seperti yang tidak malu dilihat orang lain. Tutuplah yang semestinya ditutup, kan malu dilihatin orang. Nanti yang bersepeda lelaki di belakang jadi dosa. Yang berpakaian begitu ya dosa juga, karena membuat orang lain tergelincir. Salah sendiri, kenapa lelakinya ngelihat? Karena ada yang dilihat ya. Udahlah hadirin, jangan sampai niat olahraga tuh jadi ngumpulin dosa. Bisa ditakdirkan mati lagi olahraga, benar? Nah itu, ikhwan akhwat, serius sekali ya. Lalu apalagi ya, sudah bersepeda yang maksimal tanpa harus ujub. Jangan merasa jago, jangan merasa kuat. Lakukan saja yang baik sesuai prosedur maksimal. Kalau lagi bagus tidak usah merasa hebat, ujub merasa kuat. Kalau memang lagi nggak kuat jangan minder ya, nikmati sepeda tuh. Halo? Karena ada yang kuat memaksakan diri sampai ya begitulah jadi penyakit, karena niatnya itu adalah untuk penilaian orang. Bu, apakah tidak boleh jadi juara? Sok atuh kalau mau jadi juara mah ya. Tapi mau ngapa jadi juara kalau kita jadi menderita? Yang penting mah sehat, bahagia, maksimal lah ya. Jangan ngoyo sampai kita nyiksa diri. Apalagi yang harus kita pikirkan kalau sedang bersepeda, karena niat kita adalah ibadah.
dan menguatkan ibadah, dan niatkan juga bersepeda itu jadi dakwah. Jadi jangan sampai, oh maaf ada yang kelewat dulu ya. Nah gimana nih selama di perjalanan sepeda, mau sia-sia, mau ngahulang, atau mau apa? Yang paling bagus zikir. Zikrullah, sesudah kita jaga penampilan, jaga niat, jaga hati, nah zikrullah. Enak, bisa pakai headset ya, bisa pakai, dikeraskan aja di sini di sepedanya. Lah orang juga ada angkot yang keras-keras musik-musik, betul tidak? Kenapa kita tidak keraskan murotal Al-Quran? Sambil bersepeda, sambil murojaah, ya ngapalin Quran, sambil mengulang-ulang hafalan. Coba 1 jam bersepeda, juz amma beres itu. Tiap kali diurang-urang bersepeda bisa hafal itu juz 30 dengan bersepeda, daripada segala dipikir yang tidak manfaat. Karena begini ya, kalau orang disibukkan oleh kebaikan, dia tidak akan sibuk dengan kesia-siaan dan kemaksiatan. Tapi kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, lewat itu akan mudah berbuat kesia-siaan dan mudah berbuat kemaksiatan. Ya carilah aktivitas, bisa sholawat, bisa murojaah, bisa istighfar ya, tapi jangan sampai lepas dari zikrullah. Karena lepas dari zikrullah udah pasti jadi masalah di sana. Terus sambil zikir tuh, kalau nanjak istighfar, kalau mudun alhamdulillah, ya dinikmati berduaan dengan Allah. Lihat pemandangan alam, masya Allah. Wah itu harusnya bersepeda tuh nambah iman, bersepeda tuh jadi amal soleh, bersepeda itu jadi dakwah. Nah, gimana jadi dakwah? Ya kalau bisa memang penampilan kita jadi dakwah. Tidak ada salahnya kita pakai jaket baik for ibadah. Berapaan harganya? Nah itu promosi ya. Atau di sepedanya dikasih apa, sehingga kalau orang lihat kita, bukan niat ujub ya, mau apa ujub, tidak ada apa-apanya, tapi oh jadi ingat ke Allah. Setidaknya ingat bersepeda itu adalah jadi amal soleh. Bisa pakai apa saja yang membuat kalau orang lihat jaket kita tuh jadi ingat ke Allah, atau jadi ingat nilai-nilai kebaikan. Kalau perlu jaketnya ganti-ganti yang ada tulisan yang membuat orang di belakang, oh iya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian selama bersepeda tertib di jalan tuh, jangan sampai ya merugikan orang lain. Biasanya ada berita, wah itu moge, motor gede katanya suka. Nah sekarang bersepeda juga mulai ada yang komplain, karena kalau bersepeda berkelompok itu ya memang ujian sekali ya. Kalau berkelompok sepedanya bagus-bagus, cepat, aduh hati teh susah. Kadang ada ujub, ada rio, ada merasa spesial sehingga merasa memiliki jalan. Hati-hati. Nanti orang-orang akan tidak suka ya. Kalau merasa haknya terganggu lalu keluar doa, bisa cilaka. Udahlah tawadu saja bersepeda, kan niatnya juga sehat, jadi ibadah, jadi dakwah, betul? Jangan mentang-mentang sepeda rambu lalu lintas, dia lampu merah, dah saya mau kecil ini, jangan ya. Nanti diberi hadiah ketabrak, nauzubillah min dzalik. Nah begitu rekan-rekan sekalian, jangan sampai bersepeda itu jadi contoh keburukan, jangan sampai bersepeda itu merugikan orang lain. Sebaliknya jadi contoh kebaikan. Bagus kalau sebelum bersepeda itu sedekah dulu, karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di jalanan. Gak tahu sama sekali, tidak tahu sama sekali. Memang ada rencana roto sini sana sini situ, tapi tidak tahu akan kecemplung di got mana, akan tabrakan dengan mana, tidak tahu sama sekali. Tapi Allah tahu. Makanya sebelum sepeda sedekah. Lebih bagus lagi wudu, supaya kalau ada apa-apa meninggal di jalan,
husnul khotimah. Kita pengajian teh horor sekali. Masa sepeda dari tadi ngomongin meninggal? Lah, memang kita tahu bakal hidup terus kan, kita tidak tahu berapa banyak yang meninggal lewat bersepeda, betul? Kenapa jadi tegang begini? Ah, untung saya nggak punya sepedanya. Yang nggak pakai sepeda juga banyak yang meninggal. Lalu bagaimana ini? Ya siap-siap jaga wudhu, sedekah, setel murotal. Aduh, pakaian yang insya Allah jadi dakwah, yang terpelihara dari ujub, ria. Jangan juga merasa paling soleh ya. Lalu apalagi? Bagus kalau sambil bersepeda juga bawalah Quran kecil yang aman ya. Nanti kita biasakan dari masjid sudah berhenti di mana, bukan hanya makan-makan, tapi kalau bisa pergi ke musola, sholat duha, baca Quran sehalaman, 2 halaman. Wah, kayaknya lebih disukai Allah, betul? Ya sehat, ya jadi amal, ya jadi dakwah, ya hafalan nambah, ya terjaga juga. Kalau memang niatnya ibadah, harus memang kita lebih hati-hati. Nah saudaraku sekalian, kalaupun takdirnya meninggal, kita dalam keadaan suci, dalam sesudah bersedekah, sesudah doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita juga niatnya baik gitu, mudah-mudahan kalaupun takdirnya meninggal gitu ya husnul khotimah. Jadi salah satu teknik supaya kita lebih terjaga tuh diadukan dengan meninggal. Wah, ngerokok tuh ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ya, itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau mau begini aja. Kalau saudara tetap merokok nggak apa-apa. Ya, begini aja. Apakah saudara siap meninggal saat merokok? Kalau nggak mau ya jangan gitu. Kan pacaran nggak apa-apa, bagaimana kita mengenal calonnya? Kalau kita pacaran itu ada yang ngomong kayak gitu. Saudara siap mati lagi pacaran, nah gitu aja lah ya. Jadi salah satu teknik membuat kita lebih hati-hati adalah siapkah kita meninggal? Sama di mobil. Mau tidur, misalkan mau tidur, saya mau dengar musik, kan ada yang mau tidur tuh dengar musik. Bagaimana kalau ini saat terakhir dalam hidup? Apa enggak lebih baik meninggalnya sambil dengar Al-Quran? Mungkin beda, pas lagunya lagu unyil, akan rugi ya. Mendingan kita meninggal lagi dengar Quran. Jadi ingat, meninggal itu akan membantu kita untuk terus memperbaiki niat, memperbaiki amal-amal kita. Termasuk hal-hal yang mubah, bersepeda bisa jadi amal.